acaranya selanjutnya yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab kepada Ustadz Abdul Aziz LC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudahu wa sunnatah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para jamaah, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Sore ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan pengajian tafsir yang sudah kita mulai kira-kira 1 tahun yang lalu. Lalu kali ini kita akan melanjutkan kajian itu setelah beberapa pekan kemarin kita berhenti sejenak. Alhamdulillah sekarang kita oleh Allah diberi kesempatan untuk melanjutkan ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan nanti kita akhirnya mendapatkan kebaikan-kebaikan atas buah daripada keistiqomahan kita. Perlu saya ingatkan bahwa kesempatan itu mahal sekali harganya. Sampai-sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan dan memberikan peringatan kepada kita. Kata beliau melalui salah satu sabdanya, kebanyakan manusia itu dilalaikan oleh 2 nikmat besar, yang mana nikmat itu sebetulnya tidak ada tandingannya dalam kehidupan dia. Tapi kebanyakan manusia lalai, tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Apa itu 2 nikmat yang sangat besar? Yang pertama adalah as-sihhah. Sihhah itu sebuah kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Kesehatan ini penting dalam kehidupan kita. Apapun, aktivitas apapun, rencana apapun, cita-cita apapun, itu bisa terlaksana dengan modal pertama, yaitu kesehatan. Maka tatkala Allah berikan kita kesehatan, ini jangan sampai lupa untuk disyukuri. Walaupun kebanyakan orang ketika diberi kesehatan, dia seakan-akan merasa bahwa kesehatan itu adalah lumrah. Memang ini keadaan sebagian atau keadaan umumnya manusia. Tetapi ketika kesehatan itu oleh Allah mulai dicabut, dikurangi, lalu datanglah penyakit, baru orang itu akan merasa bahwa ternyata sehat itu memang betul-betul penting dalam kehidupannya. Ada banyak saudara kita yang saat ini sedang sakit misalnya, sehingga kesehatannya dikurangi oleh Allah dan tentu aktivitas kesehariannya juga berkurang. Maka kalau ingin menumbuhkan rasa syukur terima kasih kita kepada Allah karena kita telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Ghazali, di antara salah satu caranya ialah lihat atau jenguk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kalau kita rajin jenguk kawan kita yang sedang sakit, melihat mereka sedang tergeletak di atas ranjang, tidak bisa ngapa-ngapain, insya Allah akan tumbuh rasa syukur kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena kita telah diberi kesehatan.
Kalau kawan saya tidak ada yang sakit, bagaimana Pak Ustadz? Pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Pasti banyak orang sakit di situ. Lihat satu persatu. Kalau ditanya oleh satpam, Bapak mau kemana? Mau lihat orang sakit. Apanya Bapak? Nggak ada siapa-siapa, cuma ngelihat orang sakit aja. Apa tujuannya? Ingin menumbuhkan rasa syukur dalam diri saya. Ketika saya melihat orang lain sakit dengan segala macam penyakit yang beraneka ragam, kita akan tumbuh rasa syukur kita kepada Allah. Inilah makanya Nabi itu sangat menganjurkan kita nyambangi atau menjenguk orang yang sedang sakit supaya muncul rasa syukur dalam diri kita. Itu nikmat yang pertama yang jarang orang mensyukurinya. Nikmat yang kedua ialah nikmat al-faragh. Al-faragh itu kesempatan. Sehat dan sempat itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada dalam diri kita, ini sungguh luar biasa nilainya. Jadi selain kita sehat, ada nikmat yang kedua yaitu nikmat sempat. Kadang ada orang sehat tapi tidak sempat. Ini banyak, ini yang nggak sempat banyak. Orang sehat di luar banyak tapi nggak sempat duduk di sini. Banyak sekali. Maka kedua-duanya ketika kita diberi kesehatan oleh Allah lalu diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka dua nikmat ini jangan sampai kita lupakan. Baik, kita akan kembali kepada materi. Insyaallah pertemuan terakhir beberapa waktu yang lalu kita sampai di ayat ke-23. Seingat saya di situ. Maka pada saat ini kita akan melanjutkan ayat 25 dari surat Al-Baqarah. Saya bacakan satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Shadaqallahul Azim. Ini tema atau materi kita pada sore hari ini. Ayat ini dalam surat Al-Baqarah berada pada urutan ayat 25. Kalau dihitung dengan hizib atau rubu', ayat ini adalah rubu' terakhir ya dari rubu' pertama. Perhatikan dalam Al-Qur'an, bagian-bagian dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu ada istilah surat, semuanya sudah paham bahwa dalam Al-Quran semua ada 114 surat. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya 114 surat. Ini tidak ada perbedaan di antara ulama. Semua sepakat bahwa jumlah surat dalam Al-Quran ialah 114 surat. Ini tauqifi. Apa tauqifi? Yang menentukan Allah melalui malaikat Jibril. Jadi semua harus menerima pembagian surat ini. Tauqifi namanya. Tauqifi itu langsung Allah yang menentukan, lalu Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, ditetapkanlah bahwa dalam satu Al-Quran ada 114 surat sekaligus peletakannya, bukan berdasarkan turunnya, bukan peletakannya, bahwa surat pertama adalah Al-Fatihah misalnya, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-Maidah, yang keenam Al-An'am misalnya, yang ketujuh Al-A'raf, terus begitu sampai pada An-Nas. Itu tauqifi. Tauqifi itu ditentukan langsung oleh Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka dalam beberapa riwayat Rasulullah itu melakukan deres atau tadarus dengan malaikat Jibril setiap tahun minimal 1 kali setiap Ramadan. Mesti malaikat Jibril dengan Rasulullah itu tadarus. Ya hanya berdua, nggak ada yang bisa ikut.
Tetapi di tahun terakhir dalam kehidupan baginda Nabi, di bulan Ramadan terakhir, beliau sampai 2 kali tadarus dengan malaikat Jibril. Gunanya untuk apa? Ada banyak sekali hikmah dan faidahnya. Ini terkait dengan surat. Berikutnya ada istilah juz, ya. Ada istilah juz. Ada berapa juz dalam Al-Qur'an? Yang 114 juz itu kemudian oleh ulama, perhatikan ini oleh ulama, bukan malaikat Jibril yang menentukan awal juz, akhir juz, bukan. Ini ulama untuk mempermudah bagi orang yang belajar, untuk mempermudah bagi orang yang menghafal, untuk mempermudah bagi orang yang mempelajari Al-Qur'an, maka dibagilah Al-Qur'an itu menjadi 30 juz. Siapa yang menentukan 30 juz? Ulama. Artinya bukan Allah, bukan malaikat Jibril, bukan pula Rasulullah, bukan. Nabi tidak menentukan ini juz pertama, juz kedua, juz ketiga, tidak. Sebagai konsekuensi, ya, sebagai konsekuensi, karena yang menentukan juz itu adalah ulama berdasarkan ijtihad mereka masing-masing. Karena ulama yang menentukan, maka konsekuensinya pasti antara yang satu dengan yang lain ada perbedaan. Pasti antara yang satu dengan yang lain ada perbedaan. Maksudnya di sini bukan perbedaan jumlah juznya semua, enggak. Semua sepakat bahwa Al-Qur'an ada 30 juz, semuanya sepakat. Tetapi perbedaan itu terjadi untuk menentukan mana awal juz, mana akhir juz. Ini terjadi perbedaan. Kenapa begitu? Kok berbeda? Karena memang ulama yang menentukan, bukan Allah, bukan malaikat Jibril, bukan Rasulullah. Seandainya Allah sudah menentukan, pasti tidak ada perbedaan. Seperti misalnya awal surat, akhir surat, itu mesti sudah tidak ada perbedaan, karena Allah langsung yang menentukan. Tetapi berbeda dengan awal juz dan akhir juz. Apa buktinya? Misalnya salah satu perbedaan yang terjadi mengenai awal juz dan akhir juz ini, perhatikan juz keempat. Juz keempat, kalau mushaf kita, ya, mushaf kita diajarin dari kecil, belajar menggunakan Al-Qur'an yang dicetak di negara kita Indonesia. Kita tahu bahwa awal juz 4 itu bagaimana bunyinya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Itu awal juz 4. Kita diajarin dari kecil begitu, awal juz 4. Tapi kalau kita lihat mushaf-mushaf yang diterbitkan di Timur Tengah, seperti misalnya mushaf Madinah. Mushaf Madinah itu mushaf yang diterbitkan di Madinah dan di beberapa negara Timur Tengah yang lain. Itu beda lagi. Awal juz 4 itu bukan dari lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bukan. Tapi dari mana? Dari ayat setelahnya. Itu awal juz 4, ayat setelahnya itu. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Itu awal juz 4. Maka terjadi perbedaan. Banyak sekali. Itu hanya sekedar satu contoh saja. Maka kalau begitu, perhatikan cara membacanya. Perhatikan cara membaca. Siapapun yang membaca Al-Quran, kalau dia tahu, paham maknanya, paham ilmunya, jangan berpatokan pada juz. Jangan berpatokan pada juz. Maksudnya begini, dari kita kebiasaan dari dulu, orang yang tidak paham, mesti kalau mau mulai membaca Al-Quran, mesti dari awal juz. Kalau mau berhenti, mesti akhir juz. Kan begitu. Baik membaca sendiri atau tadarus. Biasanya kalau tadarus, ketika si A membaca mau berhenti karena sudah akhir juz, berhenti, lalu diteruskan, dilanjutkan oleh kawan berikutnya di awal juz. Ini kebiasaan. Apakah itu boleh? Dalam beberapa tempat boleh, tapi dalam beberapa tempat pula tidak boleh. Dalam beberapa tempat pula tidak boleh. Di mana saja? Di antaranya, maka kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, dalam kitab beliau, dalam kitab At-Tibyan, dan dalam beberapa kitab yang lain disebutkan, kalau ngaji patokannya jangan akhir juz atau awal juz, karena ada beberapa akhir juz yang kita tidak baik untuk berhenti. Tidak baik untuk berhenti.
Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh, masih sekitar juz 4, akhir juz 4. Akhir juz 4 mau ke awal juz 5. Akhir juz 4 mau awal juz 5. Yang bawa mushaf silakan dibuka. Itu akhir juz 4 ya. Biasanya orang kalau ngaji di akhir juz 4 itu Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Terus sampai terakhir innallaha kana ghafurar rahima. Biasanya sampai situ shadaqallahul azim. Lalu diteruskan kawannya, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Itu awal juz 5, wal muhsanatu. Di sini letaknya tidak baik kita berhenti di akhir juz 4 lalu diteruskan oleh orang lain di awal juz 5, atau hari ini ngaji kita di akhir juz 4, besok kita lanjutkan awal juz 5. Karena yang kita tahu mesti kalau akhir juz berhenti, mesti kalau awal juz kita memulai. Ini salah satu akhir juz yang tidak baik untuk berhenti. Apa alasannya? Dari sisi makna. Dari sisi makna di sini akhir juz 4 dan awal juz 5 itu masih satu paket, ya, masih satu paket. Apa yang dibicarakan di akhir juz 4 yaitu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati yarda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum ila akhiril ayah, sampai ayat yang terakhir. Itu berbicara tentang mahram bagi seorang laki-laki, perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Ini perhatikan anak laki-laki ya, anak-anak yang laki-laki ini jangan sampai salah menikah nanti. Ada beberapa perempuan di situ yang tidak boleh dinikahi, tidak boleh dinikahi. Itu akhir juz 4. Maka awal juz 5, wal muhsanatu minan nisa, di situ masih satu paket dengan akhir juz 4. Wal muhsanatu, perhatikan kata Al-Quran, yang haram dinikahi, yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki bukan hanya yang disebutkan di akhir juz 4, tapi juga wal muhsanatu. Siapa wal muhsanatu itu? Perempuan-perempuan yang sudah punya suami, jangan dinikahi. Itu juga haram. Maka masih dalam ilmu bahasa Arab masih atof, masih bersambung dengan akhir juz 4. Maka kata ulama di sini, orang yang berhenti di akhir juz 4 itu tidak baik. Maka kalau mau baca silakan lanjutkan dulu sampai redaksinya tuntas. Dan banyak sekali. Misalnya juga ada di akhir juz 15 mau ke juz 16 surat Kahfi di situ. Di situ Allah sedang bercerita tentang dialog Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Di situ terjadi dialog antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, di akhir juz 15 itu biasanya orang berhenti, baru diganti oleh kawannya memulai bacaan dari awal juz 16. Itu tidak baik. Kenapa? Karena kisahnya belum selesai. Kisahnya belum selesai. Di situ Allah bercerita, itu kisah di situ ya. Maka di antara salah satu adab membaca Al-Quran, tidak boleh memotong kisah. Kalau kisah belum selesai, ceritanya belum selesai, jangan tiba-tiba shadaqallahul azim. Kisah belum selesai, dialog sedang terjadi di situ antara Nabi Musa dan malaikat dan Nabi Khidir. Antara Nabi Musa dan Nabi Khidir di situ sedang terjadi. Maka di awal juz 16 itu masih ada dialog jawaban daripada Nabi Khidir. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balawta min ladunni 'udhra. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamah. Itu masih dialog terjadi. Maka kalau kemudian dipotong tiba-tiba
Shadaqallahul azim akhir juz 15. Itu ibaratkan orang nonton Korea belum selesai udah bersambung putus, mati kabel TV-nya, mati internetnya, habis datanya, enggak jadi menangis karena kisahnya belum selesai. Ini konsekuensi ya, bahwa yang menentukan awal juz akhir juz itu adalah ulama, sehingga banyak terjadi perbedaan. Maka kalau kita membaca Al-Quran, jangan menjadi patokan awal juz dan akhir juz. Kalau patokannya awal surat akhir surat itu baik. Misalnya kita membaca dimulai dari awal surat berhenti akhir surat misalnya. Berarti kalau begitu karena awal surat dan akhir surat itu tidak sama. Tidak sama, ada yang panjang, ada yang biasa, ada yang pendek. Maka silahkan diperhatikan. Al-Baqarah surat paling panjang misalnya. Itu tidak mungkin, orang susah untuk satu majelis, satu kali duduk baca surat Al-Baqarah. Kalau nggak biasa nanti kambuh asam uratnya. Karena Al-Baqarah itu 2 juz 8 halaman atau 2 juz 4 lembar. Itu pembagian Al-Quran terhadap beberapa juz. Kemudian oleh ulama, Al-Quran yang 30 juz ini atau yang 114 surat ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani itu surat-surat yang panjang. Itu namanya As-Sab'ut Tiwal, maaf, As-Sab'ut Tiwal namanya. As-Sab'ut Tiwal. As-Sab'ut Tiwal itu surat yang panjang-panjang. Ada 7 surat panjang. Biasanya para penghafal Quran itu, kami dulu di Timur Tengah kalau berkenalan dengan orang Arab biasanya, kamu siapa? Kami mahasiswa misalnya. Sudah hafal Sab'ut Tiwal? Sudah berapa Quran yang kamu hafal? Ah, baru sedikit. Baru dia bertanya, Sab'ut Tiwal sudah hafal. Sab'ut Tiwal itu maksudnya 7 surat yang panjang sudah hafal. Apa saja 7 surat yang panjang? 7 surat yang panjang itu dimulai dari Al-Baqarah. Al-Baqarah masuk Sab'ut Tiwal. Kemudian setelah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal dan At-Taubah dijadikan satu. Karena di At-Taubah tidak ada basmalahnya, sehingga dijadikan satu. Maka 2 surat ini kalau dijadikan satu menjadi surat yang panjang. Di situ namanya Sab'ut Tiwal. Ya, ada Sab'ut Tiwal. Ada 7 surat yang panjang. Nah, setelah itu ada namanya surat diklasifikasikan lagi oleh ulama, ada istilah al-mi'un. Mi'un itu satu surat yang kisaran 100 atau lebih sedikit jumlah ayatnya. Semua ayat surat yang jumlahnya 100 atau lebih sedikit itu kategorinya namanya al-mi'un. Al-mi'un dari asal kata dari kata mi'atun. Kalau yang kurang dari 100 itu namanya al-mathani. 100 kurang sedikit namanya al-mathani. Jadi ada 3 ya, ada Sab'ut Tiwal, ada mi'un, ada al-mathani. Yang keempat yang terakhir itu namanya al-mufassal. Al-mufassal. Ulama berbeda pendapat, di antara salah satu pendapat yang mengatakan surat al-mufassal ini diawali dari surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat yang ada di juz 26 sampai An-Nas. Jadi Al-Hujurat sampai An-Nas ini namanya Al-Mufassal. Kategori masuk pada kategori Al-Mufassal. Al-Mufassal itu apa? Al-Mufassal itu surat yang ayatnya pendek-pendek. Itu namanya Al-Mufassal. Maka dari surat Al-Hujurat juz 26, pertengahan juz 26 sampai An-Nas itu masuk pada surat Al-Mufassal. Setelah Al-Hujurat kemudian ada surat Qaf di situ. Setelah surat Qaf kemudian ada surat Az-Zariyat dan lain sebagainya. Sampai An-Nas. Kemudian surat Al-Mufassal ini sebelum masuk biar kenal dulu kalian Al-Qur'an, bagian-bagiannya. Al-Mufassal ini oleh ulama dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Ada Tiwalul Mufassal. Tiwal Mufassal itu yang agak panjang, suratnya yang agak panjang. Tiwal Mufassal namanya. Ada Awsatul Mufassal, pakai to ya, Awsatul Mufassal. Ada yang sedang,
suratnya nggak begitu panjang dan nggak begitu pendek. Itu namanya Awsatul Mufassal. Yang ketiga ada namanya Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal. Perhatikan mufassal ada tiga, ada tiwal, ada awsat, ada qisar. Dari mana sampai ke mana? Dari Al-Hujurat, ya. Dari Al-Hujurat. Awal surat Al-Hujurat itu ada yang tahu gimana surat Al-Hujurat bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Itu awal surat Al-Hujurat. Al-Hujurat sampai Al-Mursalat sebelum An-Naba, ya, sebelum An-Naba. Al-Hujurat sampai Al-Mursalat itu namanya tiwal. Tiwal itu yang panjang-panjang, mufassal tapi yang panjang. Suratnya yang agak panjang. Itu masuk pada kategori tiwalul mufassal. Tiwal al-mufassal. Kemudian Awsatul Mufassal dari An-Naba. Dari An-Naba ada yang mengatakan dari An-Naba sampai sebelum Ad-Duha. Apa sebelum Ad-Duha? Sebelum surat Ad-Duha apa? Sebelum surat Ad-Duha, ayat yang juz 30. Al-Lail. Ada yang mengatakan sampai Al-Lail. Ada pula yang mengatakan dari An-Naba sampai Al-Buruj. Ada beberapa pendapat. Itu masuk pada kategori Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal. Kemudian dari Ad-Duha, ya, dari Ad-Duha sampai surat terakhir. Apa surat terakhir? Nggak ada yang jawab. Surat terakhir An-Nas. Dari Ad-Duha sampai An-Nas itu namanya Qisarul Mufassal, yang pendek-pendek. Apa fungsinya di sini? Kok dibagi-bagi begitu? Ulama ahli fikih itu kemudian mengklasifikasikan yang mufassal ini menjadi tiga. Ada yang tiwal, ada yang awsat, ada yang qisar. Itu gunanya menjadi patokan bagi para imam sholat berjamaah, membaca yang mana saja ketika mengimami atau dalam sholat berjamaah kita, atau dalam sholat 5 waktu kita. Kata ulama yang paling baik subuh dan duhur itu membaca tiwal mufassal. Subuh membaca tiwal mufassal. Ya, baca surat Al-Hujurat di rakaat pertama, baca surat Qaf di rakaat kedua. Ini untuk standar biasanya orang itu bacaan standar itu ketentuan oleh ulama itu subuh dan duhur bacanya situ. Kemudian asar dan isya itu membacanya awsat yang dari An-Naba sampai tadi Al-Lail. Maghrib itu bacanya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ini panduan, ya, ini standar pembacaan surat dalam sholat 5 waktu. Tapi kita kan enggak semuanya 5 waktu, masih mending kalau Ad-Duha sampai An-Nas. Kadang hanya takasur sampai An-Nas, ini aja setiap 5 waktu. Itu konsekuensinya. Sudah, surat sudah, juz sudah, pengklasifikasian surat sudah. Ada 4, saya ulangi, ada 4. Ada sab'ut tiwal, ada al-mi'un, ada al-mathani, kemudian ada al-mufassal. Mufassal ada 3, ada tiwalul mufassal, ada qisarul mufassal, ada awsatul mufassal, ada qisarul mufassal. Baik. Kemudian perhatikan setiap juz. Dalam satu juz oleh ulama kemudian dibagi lagi. Satu juz itu setiap satu juz oleh ulama dibagi lagi. Ada nama istilahnya hizib. Hizib, ya. Dalam satu juz ada 2 hizib. Kalau kalian ada mushaf di situ, coba ada mushaf yang Rosam Usmani enggak? Saya tunjukkan seperti apa hizib itu. Nggih.
Atau kalau tidak, gini saja. Dalam satu juz ada 2 hizib. Sudah, tidak usah, tidak apa-apa mas. Dalam satu juz ada 2 hizib. Kita ambil contoh juz pertama, ya, juz 1. Awal hizib pertama itu dimulai dari awal juz. Dari mana? Itu Al-Fatihah. Itu awal hizib. Kemudian awal hizib kedua itu dimulai dari, ada ayat di situ, entah ini ayat berapa, tapi bunyinya afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Coba kalian cari itu antara halaman 11 atau 12. Ada ayat itu di bagian kanan, ya, di bagian di halaman kanan agak ke bawah. Mungkin ada 5 baris dari bawah di halaman kanan. Kalau enggak halaman 11, halaman 12. Coba dilihat. Antara itu. Artinya di pertengahan. Karena dalam satu juz ada 20 halaman. Ada yang tahu? Ada yang ketemu enggak ayatnya? Ada. Baik. Itu awal hizib kedua. Afatadma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Itu awal hizib kedua. Perhatikan di sampingnya itu ada tulisan di situ. Ada tulisan kecil begitu di sampingnya. Itu kadang hanya angka saja, hanya angka, misalnya 1/2, ada yang juga tulisannya an-nisf, ada juga tulisannya an-nisf. Di sampingnya ayat afatatma'una itu, lurus dengan ayat afatatma'una di sebelah kanan itu ada tulisan di situ. Ada yang hanya tulisannya angka 1/2, artinya setengah, ini setengah juz. Jadi perhatikan juz pertama dari awal dari Al-Fatihah sampai ayat sebelum afatatma'una itu tsumma qasat qulubukum, itu hizib pertama dalam juz pertama. Hizib kedua dalam juz pertama, di juz pertama dimulai dari afatatma'una sampai akhir juz pertama. Itu hizib kedua. Baik, saya ulangi, dalam satu juz ada 2 hizib. Dalam satu hizib, perhatikan sekarang, dalam satu hizib ada 4 rubu'. Ada 4 rubu'. Itu kalau tidak dijelaskan, ya, kalau ada orang tanya ke kalian, tiba-tiba buka mushaf, Mas atau Mbak, ini angka apa ini di samping ini? Kok ada 1/2, ada 2/3, ini apa ini maksudnya? Kalian tidak bisa menjawab kalau tidak tahu. Dalam satu hizib ada 4 rubu'. Perhatikan hizib pertama. Hizib pertama dari mana tadi? Dari Al-Fatihah sampai tsumma qasat qulubukum, sebelum afatatma'una. Itu hizib pertama. Hizib pertama ada 4 rubu'. Rubu' pertama ialah dari Al-Fatihah, sudah jelas, alhamdulillahirabbil alamin. Hizib kedua dari innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Perhatikan itu kira-kira ada di halaman kanan atas. Dari halaman kanan atas itu innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kira-kira itu 2 lembar dari alif lam mim itu. Bukakan 2 lembar dari alif lam mim itu ditemukan insyaallah. Ada? Halaman berapa, Mas? Halaman 5. Buka halaman 5 di awal bagian kanan di atas. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Itu rubu' kedua di hizib pertama. Makanya tadi saya sebutkan, lihat ayat sebelumnya, sebelum innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan, lihat ayat sebelumnya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini tafsir kita yang akan kita bahas sekarang. Maka saya sebutkan tadi bahwa ayat wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat ini adalah ini adalah ayat terakhir dari rubu' pertama. Kalau tidak saya jelaskan apa itu rubu', kalian tidak paham. Jadi biasanya orang-orang yang hafal Quran, yang biasa mengikuti musabaqah, itu biasanya
jurinya atau pengujinya hanya menyebutkan, tolong bacakan awal rubu dari misalnya tolong sebutkan awal rubu ketiga dari juz kedua, itu langsung jadi sudah connect begitu. Awal rubu ketiga dari juz kedua, awal rubu keempat dari juz ketiga misalnya, atau awal hizib daripada hizib kedua dari juz kelima, itu sudah connect begitu. Jadi tinggal baca aja. Ini tafsir kita sore hari ini, wabasyiril ladzina amanu, ini ayat terakhir dari rubu pertama. Maka setelah itu masuk ke rubu kedua, innallaha la yastahi yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kemudian rubu ketiga masih di hizib pertama. Di situ kira-kira dua halaman atau lebih dari situ, di sebelah kanan juga di situ ada ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Nah, di situ awal rubu ketiga. Kira-kira satu rubu itu kadang ada yang sampai 2 halaman setengah, ada yang hanya 2 halaman, macam-macam. Di bagian kanan di situ ada yang ketemu halaman berapa biar yang lain paham. Halaman berapa? Halaman 7. Tadi halaman 5, sekarang halaman 7. Di bagian kanan di tengah. Bagian halaman kanan tengah, di situ ada ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Itu awal rubu ketiga di hizib pertama, juz pertama. Caranya begitu. Maka kemudian awal rubu keempat di hizib pertama bisa anu enggak? Sudah tahu enggak awal rubu? Coba ada yang bisa menyebutkan awal rubu keempat di hizib pertama? Coba dicari. Ada tulisan kok di sampingnya itu. Ada tulisan di sampingnya. Ya? Ada Mbak? Apa? Ya? Wa idis tasqa. Nah begitu seterusnya. Itu hanya sekedar sampel atau contoh saja. Jadi Al-Quran itu ada 114 surat, ada 30 juz. Setiap surat diklasifikasikan menjadi 4. Ada sab'ut tiwal, ada al-mi'un, ada al-mathani, ada al-mufassal. Kemudian al-mufassal ada 3, ada tiwalul mufassal, ada ausatul mufassal, ada qisarul mufassal. Setiap juz ada 2 hizib ya. Setiap juz ada 2 hizib. Kemudian setiap hizib ada 4 rubu. Ada 4 rubu. Biasanya hizib ini tidak begitu dipakai. Dipakai biasanya langsung rubu. Berarti kalau dalam 1 juz ada berapa rubu semuanya? Ada 8. Dalam 1 juz ada 8 rubu. Ada 8 rubu. Itu sekedar pengenalan bahwa saya ingin menjelaskan letak dalam mushaf ayat yang akan kita tafsirkan, wabasyiril ladzina amanu. Tadi yang saya sebutkan ini adalah surat terakhir dari rubu pertama. Ini maksudnya. Kenapa begitu? Ini semua ulama ya, ketentuan ulama. Kalau sudah ketentuan ulama mesti ada perbedaan-perbedaan nanti. Dulu di zaman Nabi yang menjadi patokan membaca itu adalah surat. Mau itu surat panjang atau pendek, mesti di situ patokannya adalah surat. Sangat jarang sekali para sahabat itu membaca kurang dari 1 surat, sangat jarang. Walaupun Al-Baqarah misalnya, Nabi sendiri, Rasul sendiri, ketika dalam kondisi sholat sunnah ya, sholat sunnah bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu yang tadi itu panduannya. Dari zaman Nabi biasanya panduannya yang tadi al-mufassal itu. Kalau subuh dan zuhur tiwal mufassal. Kalau asar dan isya ausat al-mufassal. Kalau maghrib qisarul mufassal. Itu kalau dalam sholat 5 waktu. Nabi dan para sahabatnya baik dalam membaca di luar sholat ataupun di dalam sholat sunnah misalnya, jarang sekali 1 kali baca kurang dari 1 juz. 1 kali baca kurang dari 1 surat. Walaupun surat Al-Baqarah. Satu saat ada salah satu sahabat tahu Nabi sholat sunnah. Nabi sholat sunnah dia tahu. Akhirnya dia ingin jadi makmumnya Rasulullah. Sahabat itu cemburu ya kalau ngelihat Nabi ibadah kok dia nggak ngikut. Itu sahabat itu cemburu dengan ibadahnya Rasulullah. Beda dengan kita. Kalau kita itu
Ada seorang tokoh misalnya, tokoh agama, dia sholatnya rajin misalnya. Kalau ditanya, ente kok nggak ikut sholat? Ah, dia kan kiai, saya bukan siapa-siapa. Jadi pantas dong kalau dia sholatnya rajin misalnya. Kalau sahabat itu tidak. Sahabat itu setiap melihat Nabi sholat mesti ingin makmum di belakangnya. Maka gara-gara ini Nabi itu sholat tarawehnya dulu hanya 3 malam. Gara-gara ini. Karena di malam pertama Nabi sholat taraweh, ada beberapa sahabat yang ikut taraweh jadi makmum. Di hari kedua, di malam kedua semakin banyak. Di malam ketiga semakin banyak lagi. Nabi khawatir kalau nanti sampai penuh masjid ini, khawatir sholat taraweh oleh Allah diwajibkan. Karena begitu antusiasnya. Jadi sahabat begitu dengar Nabi melakukan ibadah ini mesti datang, mesti ikut, ingin berjamaah, ingin menjadi jamaah, menjadi makmum Rasulullah. Maka suatu saat Nabi sholat sendirian sebetulnya, sholat sendirian, sholat sunnah. Allahu Akbar. Bacaan Rasulullah ketika membaca surah Al-Fatihah, kemudian ada sahabat yang datang. Ini disebutkan dalam beberapa hadis. Nabi membaca Alhamdulillahirabbil alamin sampai terakhir waladdallin. Ada satu sahabat ingin jadi makmum. Padahal Nabi sebetulnya keinginannya sholat sendirian beliau. Nabi sholat sendirian karena sholat sunnah di malam hari. Tiba-tiba ada sahabat yang melihat sahabat ini jadi makmum, langsung ambil posisi di sebelah kanan Rasulullah. Dia takbir, Allahu Akbar. Lalu setelah Nabi waladdallin, apa yang dibaca? Surat Al-Baqarah. Nabi bacanya, yang pertama, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Ah, biasa kata sahabat, biasa Nabi baca begini biasa. Setelah 2 juz lebih menjelang Al-Baqarah, dia sudah kelihatan capek, itu sahabat ini sudah capek. Ah, sebentar lagi selesai Al-Baqarah ini, kata dia. Pasti sebentar lagi Nabi ruku. Sudah sampai, biasanya kita baca la yukallifullahu nafsan illa usaha. Udah seneng ini, tadi sudah Al-Baqarah dibaca semua. Karena sahabat itu sudah tahu Nabi itu kalau baca awal surat mesti sampai terakhir, mesti sampai selesai surat itu. Tapi dia sudah menyiapkan dirinya bahwa yang Nabi yang dibaca oleh Nabi Al-Baqarah, berarti dia harus mampu, harus sabar menunggu 2 juz lebih itu. Nabi baca la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata sahabat, bentar lagi ruku. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Katanya ikut Ali Imran, kata dia. Ali Imran. Ali Imran itu 200 surat. Ah, hanya 2 surat, kata dia. Udah terlanjur ngikut nih, kata dia. Akhirnya begitu akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dikiranya Nabi mau ruku, ternyata bismillah lagi. Bacaan Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa. Sampai kata sahabat ini, kalau saya enggak terlanjur jadi makmum, saya pulang saya, kata dia. Dalam riwayatnya itu begitu. Itu Rasulullah. Kalau saya nggak terlanjur jadi makmum, saya pulang saya, kata dia. Jadi di luar sholat atau dalam sholat itu Nabi dan beberapa sahabatnya yang menjadi patokan membacanya itu awal surat dan akhir surat. Tetapi semakin ke belakang sudah banyak orang yang tidak mampu, tidak bisa, maksudnya banyak, terutama dari kalangan umum, dari kalangan awam, disuruh baca 1 surat itu angel, disuruh baca 1 surat itu udah kambuh duluan asam uratnya. Asam urat, asam lambung, entah asam apa lagi itu satunya. Banyak yang tidak bisa. Akhirnya oleh ulama, kalau begitu kita bagi-bagi saja ini. Makanya kemudian ada juz. Yang juz itu kemudian standarnya sama. Ada 1 juz itu mesti 20 halaman gitu. Jadi sama. Jadi bagi orang yang agak sibuk, kira-kira ngajinya 1 juz aja. 1 juz aja, mungkin kalau ngajinya agak pelan sedikit setengah jam. Kalau agak banter dikit ya mungkin 20 menit. Kalau lebih cepat daripada patas ada yang sampai 10 menit, tapi nggak tahu kemana-mana, dia nggak jelas. Akhirnya ada juz 1, ada juz 2, juz 3 yang itu kemudian sama standarnya.
Dari sini masih banyak orang yang tidak bisa satu duduk satu juz, masih belum terbiasa, terutama sekarang. Maka kemudian dibentuklah tadi itu ada hizib. Oh, kalau nggak bisa ngaji satu juz, ngaji satu hizib saja. Satu hizib artinya setengah juz. Satu hizib itu setengah juz. Ternyata ngaji satu hizib atau setengah juz satu kali duduk, banyak yang ini masih sulit. Maka ada rubu yang menjadi patokan. Akhirnya saya satu kali duduk ngaji satu rubu misalnya. Satu rubu hanya sekitar 2 halaman setengah. Bisalah kalau begini. Itu adalah usaha-usaha para ulama mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Baik, kita masuk pada tafsirnya. Ayat 25, akhir ayat dari rubu pertama. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu artinya dan berilah kabar gembira. Siapa yang disuruh memberi kabar gembira yaitu Nabi Muhammad. Karena Al-Qur'an ini turun kepada Nabi Muhammad, maka khitab atau perintah-perintah di sini kebanyakan tertuju kepada beliau. Wahai Muhammad, wa basyir, berilah kabar gembira. Berilah kabar gembira. Siapa yang layak menerima kabar gembira ini? Ada yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, orang yang beriman yang mempunyai sifat, mempunyai kebiasaan amilus solihat, ialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah berdasarkan perintah dari Allah. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannat, bahwa bagi mereka disediakan surga. Disediakan surga-surga. Ini kabar gembiranya. Jadi perhatikan dari wabasyir, berilah kabar gembira wahai Muhammad. Siapa yang mau diberi kabar gembira? Ya Allah, alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berupa apa kabar gembiranya? Anna lahum jannat, disediakan bagi mereka surga-surga. Di sini bentuknya jamak, bukan tunggal. Jannat, surga-surga. Karena surga itu banyak. Yang mana kondisi surga itu supaya kita senang, karena kita tidak melihat surga. Surga itu hal yang gaib bagi kita di alam dunia ini. Supaya kita tahu tentang keindahan-keindahan surga, maka Allah di sini menceritakan kondisi surga itu. Kondisi surga itu. Bagaimana kata Allah surga itu? Tajri min tahtihal anhar. Yang mana di bawahnya mengalir al-anhar, sungai-sungai. Ini maksudnya ya, jangan sampai kita beranggapan bahwa ini adalah sungai-sungai seperti sungai Bedadung, kemudian sungai. Wah, ini kan menakutkan. Ini Allah ingin memberikan gambaran kepada kita tentang begitu indahnya. Biasanya sungai itu membawa keindahan. Biasanya sungai itu membawa keindahan. Di antara salah satu keindahan yang ada di atas muka bumi ini ialah pemandangan-pemandangan yang ada di sungai. Itu keindahan. Maka Allah ingin menampakkan, sebetulnya ingin menceritakan, memberitahu kita, menginformasikan kepada kita bahwa di surga itu indah. Kalau kita melihat terutama sungai-sungai yang ada di tengah-tengah bukit gunung misalnya, indah, belum tercemari sama sekali, airnya masih bersih di situ, sehingga ikan-ikan yang ada di dalamnya masih kelihatan dari luar. Itu begitu indahnya. Allah ingin menggambarkan keindahan surga. Jangan sampai kita beranggapan bahwa di surga di bawahnya ada sungai seperti sungai yang kita ketahui. Begitu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ini Allah hanya ingin menginformasikan tentang keindahan surga bagi kita. Dan di dalam surga itu, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Di surga itu kita akan dipenuhi apa kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita, terutama keinginan manusia itu baik di dunia ini, terutama urusan mulut. Urusan mulut ini urusan yang sangat serius, sehingga orang bangun di pagi hari
yang difikirkan pertama kali adalah urusan mulut. Apa-apa, ada acara apapun, acara besar sampai yang paling kecil, kalau nggak ada urusan mulutnya, biasanya nggak ada yang datang nih. Seperti ini, pasti ada urusan mulutnya. Saya juga rupanya udah disediakan urusan mulutnya itu. Mesti begitu. Mau acara apa, yang penting ada acara kumpul, mesti disediakan urusan mulut ini ya. Sehingga di surga itu Allah juga beritahu kita bahwa di surga itu kullama ruziqu, nanti kalian akan diberikan rezeki berupa apa itu? Misalnya min samaratin, di antara salah satu rezeki yang disediakan oleh Allah di surga itu samarah, buah-buahan. Karena yang difikirkan entah dimanapun, seindah apapun tempatnya, kalau nggak ada konsumsinya, nggak ada makanannya, mesti kurang. Maka Allah sediakan makanan, di antara makanan yang disediakan adalah buah-buahan. Buah-buahan, apapun ada dalam surga itu, apapun ada dalam surga itu. Ulama mengatakan apa yang kita inginkan ada dalam surga tanpa harus bersusah payah, tanpa harus buka handphone, buka GoFood dan lain sebagainya, nggak ada. Apapun yang kita inginkan langsung berada di hadapan kita. Itu kondisi surga. Itu kondisi surga. Kadang ada yang bertanya, kalau orang di dunia itu sukanya ngerokok, apakah rokok ada dalam surga? Ada. Ada sebagian kisah begini, orang pecandu rokok, ketika hidup dia nggak bisa kalau nggak ngerokok, sehingga ketika dia ditakdirkan masuk surga, setelah makan di surga begitu, yang lain mencari istilah cuci mulut, minta buah ini, buah ini, buah ini, yang lain. Orang pecandu rokok ini ditanya malaikat, dia nggak minta buah-buahan, yang ditanya rokok. Ada rokok, malaikat minta rokok rupanya orang ini. Akhirnya kata malaikat, karena di surga itu ada semua, maka ada. Minta rokok apa? Jisamsu. Disediakan jisamsu, diberikanlah ini rokok jisamsu. Karena semua keinginan, bahkan yang diharamkan di dunia itu halal nanti di surga. Khomer, minuman keras, khomer ya, yang di dunia diharamkan itu nanti ada di surga itu, boleh. Apalagi hanya rokok. Itu ada rokok jisamsu. Ini sebuah kisah, saya mendapatkan kisah ini dari salah satu habaib dari Habib Jamal. Beliau pernah bercerita begini, disediakan rokok, diberikan rokok jisamsu ke dia. Akhirnya dia mau menyalakan rokoknya, bertanya sama malaikat, malaikat ada korek nggak? Wah maaf, kalau korek itu di sini surga bung, nggak ada api di surga itu, korek dan api di neraka. Lalu dia kata dia, lalu apa gunanya ada rokok jisamsu kalau nggak ada koreknya, nggak ada apinya? Sehingga karena orang ahli surga itu ya bebasnya mau ngapain aja dia boleh. Akhirnya begitu kecanduan sama rokok, dia pamit sama malaikat yang tukang jaga pintu surga, ingin ke neraka sebentar. Mau ngapain? Ini mau nyalain rokok ini. Dia nyalain rokok. Akhirnya begitu sampai di depan pintu neraka, dibukakan sedikit pintunya, langsung kobong rokoknya ini. Baru dibuka sedikit saja, langsung kobong rokoknya ini, langsung kebakar rokoknya. Akhirnya dia nggak sampai masuk, hanya di depan pintu dibuka sedikit sudah nyala rokoknya ini. Lalu dia ingin kembali ke surga lagi, dia ngerokok begini, santai dia ngerokok dia. Begitu sampai di hadapan pintu surga, dia maksa ingin masuk ke surga lagi. Ditanya oleh malaikat yang menjaga, Anda mau kemana? Saya mau masuk ke tempat saya, surga. Saya penduduk surga, ini KTP saya, KTP surga. Tapi kan Anda ngerokok, kata malaikatnya. Tapi kan saya penduduk surga, apakah tidak boleh masuk? Tidak boleh. Coba Anda lihat di depan pintu surga, ada tulisan di situ, no smoking. Ada tulisan no smoking. Ini kisah wallahu alam benar apa tidak? Tapi sumbernya ada, yang bercerita ini seorang habaib. Maka setiap penduduk surga itu diberikan ya kebutuhannya, di antara salah satu yang indah makanan-makanan yang banyak digemari oleh manusia itu adalah buah-buahan. Maka Allah sediakan buah-buahan di surga. Tapi setiap dia diberikan buah, dia mengatakan, mereka mengatakan, penduduk surga itu mengatakan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini kan buah yang pernah kita makan dulu di dunia. Ini kan pernah buah yang sering kita makan di dunia dulu. Jadi dia mengira bahwa buah yang dia inginkan, durian lah misalnya, entah apapun buahnya itu, karena dia pengen durian maka diberi durian, sehingga dia mengira durian ini kan yang sering kita makan dulu di dunia. Dikiranya sama, padahal kata ulama
buah-buahan surga itu, pisang misalnya, memang pisangnya bentuknya begitu, tapi setiap kali, setiap gigitan itu akan dirasakan dengan rasa yang berbeda-beda. Sebelum dimakan dia sudah komentar dulu, ini kan buah yang sering kita makan di dunia. Wa utubihi mutasyabiha. Ini kenikmatan. Yang pertama, kondisi surga itu kata Allah tajri min tahtihal anhar, bahwa pemandangannya sangat indah sekali. Yang kedua, di situ disediakan makanan, diantaranya adalah buah-buahan. Lalu yang ketiga, tempatnya indah, ya, tempatnya indah, makanan ada. Karena di situ selama-lamanya, agar bapak-bapak dan kaum laki-laki itu tidak merasa kekurangan, disediakan di situ walahum fiha azwajun mutahharah, ada istri-istri yang selalu suci, ada istrinya selalu suci di situ. Disediakan perempuan-perempuan, istri-istri yang selalu suci, sehingga tiga nikmat ini luar biasa. Sehingga ini kalau kita dapatkan di dunia, kita hidup bagaikan di surga. Yang pertama, tempat yang kita tempati adalah ke tempat yang indah. Rumah kita indah misalnya, lalu di dalamnya makanan nggak pernah kurang, ada terus. Yang ketiga, istri-istrinya istri-istri yang solehah misalnya, istri-istri atau satu istri tapi solehah. Ini dia akan menikmati seakan-akan hidup di surga. Tempat begitu indah, pemandangan luar biasa indahnya, di dalamnya ada makanan-makanan, nggak kekurangan makanan, artinya orangnya kaya. Tapi yang ketiga, perhatikan ini yang juga penting, perempuan yang solihah yang ada di lingkungan itu. Maka ini adalah kondisi surga. Wahum fiha khalidun, dan mereka semua penduduknya akan kekal di dalamnya. Ini adalah kondisi surga. Baik, ini terjemah singkat, belum kita tafsirkan, tapi terjemah singkat saja dan hal yang berkaitan dengan terjemah. Sekarang tafsir dari kalimat pertama, kata pertama, wabasyir, berilah kabar gembira. Perhatikan kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan begini, dalam diri seseorang, dalam benak seseorang, dalam hati seseorang itu ada tiga hal. Hati kita, ingatan kita terikat dengan tiga hal, atau perasaan kita terikat dengan tiga hal. Yang pertama, hal yang sudah lewat, ingatan-ingatan kita terhadap apa yang pernah menimpa diri kita, tapi itu sudah lewat. Kalau itu sudah lewat, kata beliau, ini namanya at-tadakkur. At-tadakkur itu kenangan, baik itu kenangan indah atau kenangan yang buruk. Sesuatu yang pernah menimpa kita yang sudah lewat itu namanya at-tadakkur, kenangan. Tetapi kalau yang kita rasakan itu saat ini kita sedang merasakan apa? Bahagia misalnya, senang, galau, atau bagaimana, yang penting perasaan kita saat ini, itu namanya wujdan. Wujdan itu sesuatu yang sedang kita rasakan saat ini, itu wujdan. Yang terakhir ialah masa depan, cita-cita, keinginan, kehendak, apapun yang berkaitan dengan masa depan, apapun yang berkaitan dengan masa depan. Yang berkaitan dengan masa depan ini macam-macam, ya, macam-macam. Kata beliau, kalau kita menginginkan sesuatu, ya, atau kita berharap sesuatu yang mana harapan tersebut kita berharap sesuatu yang baik, yang menyenangkan, yang menggembirakan bagi kita, kita berharap itu. Misalnya, saya ingin mendapatkan, nanti ingin membuka usaha ini, sehingga bayangannya dia optimis begitu, saya nanti akan membuat perusahaan ini begini, dia bayangan dia masa depannya begitu. Kalau hal itu menyenangkan bagi dia, itu namanya ar-roja. Roja itu harapan. Harapan itu adalah keinginan atau sesuatu masa depan yang membahagiakan kepada dia, itu namanya ar-roja, harapan. Kalau sesuatu itu tidak menyenangkan bagi dia, kalau sesuatu di masa depan itu tidak menyenangkan,
Artinya saya besok nanti, setelah lulus misalnya, saya takut begini, takut begitu, takut begini, saya takut dijodohkan dengan orang yang tidak saya sayangi misalnya. Itu namanya al-khauf, kekhawatiran. Al-khauf, kekhawatiran. Tentu ada dalam diri kita. Misalnya kita saat ini yang sedang viral yaitu tentang virus corona. Siapa yang tidak khawatir, tidak takut dengan virus ini akan menimpa kita? Tapi kan belum menimpa. Jangan-jangan saya khawatir virus ini menimpa diri saya. Itu namanya khauf, kekhawatiran. Itu mesti ada. Tapi di samping itu kita juga punya sesuatu optimisme. Itu namanya roja. Sepertinya tidak mungkin. Sepertinya tidak mungkin, dan kita optimis. Itu namanya ar-roja. Tapi ingat kata beliau, roja, harapan itu harus sesuai dengan usaha kita. Kalau ada orang berharap baik di masa depan tapi dia tidak berusaha, ingat, ada orang yang berharap kebaikan menimpa dirinya tapi dia tidak berusaha dari sekarang, itu bukan ar-roja lagi kata beliau, tapi itu namanya apa? Itu namanya at-tamanni. Apa tamanni? Itu hanya hayalan saja. Roja itu, harapan itu harus ada usaha sebelumnya, baru kita berharap, itu harapan. Tapi kalau tidak ada usaha, tiba-tiba berharap. Ada orang tidak menanam padi, jangankan menanam padi, sawah aja tidak punya, lalu dia berharap mudah-mudahan tahun depan saya panen. Panen dari mana? Tidak punya sawah, tidak punya apa-apa, lalu dia mengharapkan panen padi. Ini namanya hayalan, berangan-angan, tulul amal. Maka ini yang dibenci oleh Nabi, tulul amal, orang banyak berangan-angan, jadi berandai-andai begitu. Tapi kalau sudah ada usaha, orangnya punya sawah, dia sudah nanam padi, padinya dirawat dari sejak dia pertama kali nanam sampai proses semua dirawat, kemudian dia berharap kepada Allah supaya nanti panennya bagus. Itu baru namanya roja, karena sudah ada usaha sebelumnya. Orang kok tidak pernah daftar kuliah di kampus manapun, tiba-tiba berharap mudah-mudahan 4 tahun setelah ini saya mendapatkan gelar SPD. Ada yang mengatakan ini bukan tamani, tapi ini hamko. Hamko itu ini orang dungu seperti ini. Itu harapan. Kita kan semua untuk akhirat, ya, untuk akhirat itu ada. Kita berharap surga. Ya, kita berharap surga. Itu roja. Tapi ingat, orang yang berharap surga harus sudah berusaha dari sekarang. Ya, kalau ada orang tidak pernah berusaha kemudian berharap surga, ya masuk pada yang tadi, nggak usaha tapi ngarep surga. Kita juga punya khauf, rasa khawatir, rasa takut, karena selain ada surga ada neraka. Kita juga khawatir dimasukkan ke neraka. Maka kalau harapan-harapan ini yang roja itu tadi, roja kita berharap kita masuk surga, tetapi kemudian harapan kita ini mendapatkan kabar bahwa kita akan mendapatkan itu baru namanya al-bisyarah, kabar gembira. Wabashir, di sini kata Nabi. Orang beriman semua mengharap surga, lalu dia selain dia beriman melakukan amal soleh, tidak hanya sekedar beriman tapi harus diiringi dengan pekerjaan perbuatan yang baik, amal soleh. Maka semua orang yang seperti ini pasti mengharapkan surga. Lah orang itu sudah diberi kabar oleh Rasulullah bahwa kalian orang yang beriman dan yang beramal soleh sudah diberi kabar kalian disediakan untuk kalian adalah surga oleh Allah. Ini namanya al-bisyarah. Jadi yang awalnya roja hanya sekedar harapan, tidak tahu apakah harapan itu akan menimpa kita, apakah yang kita inginkan itu menimpa kita, terjadi pada kita belum tahu. Ini namanya roja. Tapi setelah ada kabar bahwa itu akan menimpa diri kita, bahwa itu akan terjadi pada diri kita, itu namanya al-bisyarah. Kabar ini namanya al-bisyarah, kabar gembira. Itu namanya kabar gembira. Itu kalau roja, ya. Kalau yang khauf, kita khawatir takut masuk neraka misalnya, khawatir takut masuk neraka, kok kebetulan ada kabar benar kalau kita akan masuk neraka, itu namanya an-nadharah, peringatan. Itu namanya an-nadharah. Seperti misalnya Abu Lahab, itu kan ketika masih hidup sudah divonis masuk neraka, itu nadharah bagi dia. Nadharah itu kabar buruk bagi dia, kabar buruk bagi dia.
Maka kata Nabi, wabashir, kata Allah kepada baginda Nabi, wabashir, berilah kabar gembira. Jadi kabar gembira itu yang awalnya roja, sekedar harapan, lalu kita diberikan kabar bahwa kita akan benar-benar mendapatkan surga itu, asalkan dengan dua syarat ini, usahanya, karena roja itu harus ada usaha di awal. Yang pertama yang harus dilakukan adalah amanu, beriman dulu kepada Allah dan beriman kepada rukun iman yang 6. Kemudian tidak hanya sekedar beriman, iman itu keyakinan dalam hati, harus direpresentasikan dengan perbuatan kita. Harus orang yang beriman menampilkan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai representasi daripada keimanan yang ada dalam hatinya. Maka kata Imam Mutawalli Sya'rawi, dan kata beliau dalam kitab tafsirnya, mengapa mesti setiap ada kata amanu rata-rata dibarengin dengan amilus solihat? Karena kalau hanya sekedar keimanan tapi perilaku tidak masuk di dalamnya, maka kehidupan dunia ini, tatanan kehidupan yang sudah baik ini akan kacau. Akan kacau. Beriman misalnya, tapi dia koruptor. Beriman tapi dia jadi begal. Beriman tapi dia suka mengganggu orang. Kan akan kacau kehidupan, tatanan kehidupan yang sudah mapan. Tapi kalau beriman disertai dengan amal-amal yang baik, maka dunia ini akan terisi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga tidak cukup beriman tapi juga harus amilus solihat. Ini kabar gembira yang disampaikan oleh Rasul bagi orang yang memiliki dua kriteria, beriman dan amilus solihat. Baik, ini sudah jam 5. Saya kira materi kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini belum selesai, untuk anaknya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum dikumpulkan silakan dikumpulkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya pernah mendengar bahwa dalam satu masjid tidak boleh ada dua imam. Apakah benar? Karena ada beberapa kasus seperti yang perempuan sudah berjamaah, namun karena yang laki-laki tidak tahu bahwa ada yang sedang sholat berjamaah, akhirnya mereka sholat berjamaah. Akhirnya ada dua imam. Yang perempuan sudah berjamaah, namun karena yang laki-laki tidak tahu apakah ada yang sedang sholat jamaah, akhirnya mereka sholat jamaah. Akhirnya ada dua imam. Ini kebanyakan akhirnya ini. Akhirnya saya tidak paham dengan pertanyaannya. Ya, saya ulangi. Jamaah perempuan mungkin maksudnya. Yang perempuan sudah berjamaah. Baik. Namun karena yang laki-laki tidak tahu bahwa ada yang sedang sholat jamaah. Siapa yang sedang sholat jamaah? Kan yang perempuan sudah jamaah katanya tadi. Yang perempuan sudah berjamaah, tapi yang laki-laki belum tahu bahwa sedang ada sholat berjamaah. Yang sedang sholat berjamaah siapa? Akhirnya mereka sholat jamaah. Yang laki-laki akhirnya sholat berjamaah. Akhirnya ada dua imam. Maksudnya begini ya. Ya, apa yang saya pahami dari ini, dari akhirnya ini. Maksudnya begini. Memang tidak baik ada dua imam dalam satu masjid atau dalam satu gedung. Maksudnya begini, ketika orang lain itu masih berjamaah, bukan yang kasusnya yang di sini tadi berarti lebih dulu yang perempuan, yang laki-laki enggak sholat berjamaah. Kalau kasusnya ternyata di masjid itu sedang ada sholat berjamaah yang itu semua perempuan, misalnya imamnya perempuan, semua perempuan, laki-laki datang, ini katanya nggak boleh ada dua imam, berarti saya harus berada di belakang perempuan. Allahu Akbar. Enggak, ingat termasuk di sini. Yang maksudnya itu selama, karena tidak diperbolehkan laki-laki bermakmum kepada perempuan, tidak diperbolehkan. Maka boleh laki-laki di sini kemudian membentuk shaf, membentuk jamaah sendiri boleh. Meskipun ada dua imam, karena tidak memungkinkan. Yang lebih dulu mengadakan jamaah perempuan, laki-laki datang, ya silakan membuat shaf sendiri, mengangkat imam sendiri. Jangan kemudian bermakmum kepada perempuan karena dia lebih kuat, katanya dua imam tidak boleh. Enggak. Misalnya tapi begini, kalau laki-laki duluan yang sholat misalnya, laki-laki yang sholat
tiba-tiba perempuan datang. Kalau misalnya di situ safnya memungkinkan perempuan ikut bergabung ke laki-laki, silahkan ikut bergabung. Tapi kalau tidak memungkinkan, kalau dia mau juga berjamaah, silahkan tunggu ini selesai sholat dulu. Yang laki-laki selesai sholat dulu, kemudian silahkan kalian sholat. Ini laki-laki perempuan. Ada juga kasus laki-laki sama laki-laki, karena kelompok si A misalnya ada beberapa orang sudah berjamaah, lalu kelompok yang kedua datang yang mengira bahwa dia menyangka bahwa saya tidak kenal dengan mereka, maka saya harus membuat jamaah sendiri di belakangnya. Ini yang tidak boleh. Bukan urusan kenal tidak kenal, selama masih ada imam maka silakan siapapun yang datang di situ, entah itu presiden, menteri atau siapa, apalagi hanya RT yang datang, silakan ikut gabung kepada sholat berjamaah yang pertama, jangan membuat jamaah kedua. Kalau tidak begitu, kalau masih dia misalnya punya hajat sendiri dalam sholat jamaahnya, ada jamaah khusus sedang perjalanan misalnya, mau sama-sama qashar atau mau sama-sama jamak misalnya, maka sholatnya tunggu ini selesai dulu. Yang pertama selesai, silahkan setelah itu berjamaah jamaah berikutnya. Yang kedua, ada kelompok jamaah laki-laki di lantai 1, perempuan di lantai 2. Karena suara imam terlalu kecil, akhwat akhirnya di belakang ada di sini, akhirnya membentuk jamaah sendiri. Ini problemnya berarti suara imamnya tidak jelas, suara imamnya tidak kedengeran. Tidak menjadi syarat bagi makmum itu harus mendengarkan suara imam. Tidak menjadi syarat bagi makmum mendengarkan suara imam. Yang menjadi syarat itu melihat imam atau melihat makmum di depan dia. Yang makmum depan tuh melihat lagi imamnya, melihat sampai sama-sama melihat imamnya. Jadi suara itu tidak menjadi syaratnya. Makanya dalam aturan sholat berjamaah, makmum kalau dia sholat berjamaah dengan imam, lalu imamnya suaranya nggak jelas, maka dia dianjurkan untuk membaca surat. Kan kalau kita makmum ketika imam membaca surat, kita membaca Al-Fatihah kan? Tapi setelah kita selesai Al-Fatihah misalnya, waladhdallin, kok kayaknya imamnya nggak kedengeran baca surat di situ, maka kita boleh membaca surat. Bacalah surat sendiri. Setelah imam ruku, orang depan kita ruku, ikut ruku, mengikuti gerakannya. Jadi sekali lagi, tidak menjadi syarat bagi makmum suara imam harus kedengaran, tidak. Yang menjadi syarat itu masih dalam satu lingkup sehingga dia bisa melihat imam. Kalau tidak bisa melihat imam, bisa melihat orang yang melihat imam. Saya kira ini jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya masih bingung dengan konsep surga itu apa. Karena kalau melihat realita yang ada di dunia ini sudah ada beberapa manusia yang merasakan apa itu surga, seperti memiliki rumah yang bagus, makanan yang cukup, dan istri yang solehah. Ini yang tadi. Apakah itu sudah termasuk surga? Atau masih ada penjelasan lain terkait hal itu? Surga itu nanti ketika kita sudah meninggal. Surga itu nggak bisa sekarang. Cuma biasanya orang sebelum masuk surga bisa menikmati kondisi atau suasana surga seperti yang tadi yang disebutkan dalam ayat ini. Kalau kita dalam kehidupan kita ada 3 hal ini, tempat kita sudah bagus, sudah indah, lalu di situ makanan sudah cukup, semua rezeki diberikan oleh Allah, kemudian di dalamnya ada perempuan solihah, ini serasa kondisi surga. Ini tapi bukan berarti itu surga. Surga itu nanti setelah meninggal. Lalu surga itu persisnya seperti apa sih surga itu? Kata ulama, surga itu surga itu kondisi seseorang ketika mendapatkan nikmat nanti di akhirat. Ketika mendapatkan nikmat dari akhirat nanti berarti itu adalah surga. Ketika mendapatkan azab dari Allah berarti itu adalah neraka. Sebelum di akhirat, di surga ini hanya biasanya orang mengatakan surga dunia. Enggak usah terlalu bingung, enggak usah terlalu mikirin itu. Apakah termasuk ikhlas jika beribadah
mengharap surga. Nah, ibadah itu ada beberapa tingkatan. Orang beribadah itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan orang yang paling rendah kualitas ibadahnya ketika dia beribadah berharap surga. Itu tingkatan yang paling rendah sebetulnya. Tapi boleh nggak mengharap? Boleh. Boleh, tapi ingat, kalau kamu beribadah berharap surga, ibadahmu karena ada kemauannya yaitu selain Allah, salah satunya surga. Apalagi juga ada orang kadang membaca surat Al-Waqiah supaya ada kemauan, supaya rezekinya lancar. Nah, ini apalagi? Boleh apa tidak? Itu boleh. Berharap boleh, keinginan boleh. Tapi ingat, ibadah seperti ini kualitasnya ibadah paling rendah. Ibadah yang paling tinggi kualitasnya itu ketika dia tidak punya harapan apa-apa. Dia hanya melaksanakan perintah Allah. Dia tidak berharap surga, tidak berharap apapun. Bahkan dia meninggalkan maksiat pun bukan karena dia takut neraka, karena semata-mata ingin ingin menjauhi larangan Allah, karena Allah. Jadi kata Rabi Adawiyah itu, ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu hanya semata-mata berharap surga, maka masukkan saya ke neraka. Dan kalau saya menjauhi laranganmu karena saya takut ke neraka, maka masukkan saya ke neraka juga. Ini ibadah yang kualitasnya luar biasa. Sehingga orang berharap surga. Kita tahu surga itu apa? Makhluk kan? Surga itu makhluk. Yang menciptakan siapa? Allah. Berarti kita berharap kepada makhluk, karena makhluk, surga itu makhluk. Di sini kualitas ibadah yang paling rendah ketika orang beribadah berharap surga. Tapi itu boleh. Tapi ingat, kualitasnya paling rendah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ketahui bahwa syarat sholat tahajud adalah tidur terlebih dahulu. Jika kita terbangun jam 12, bolehkah sholat tahajud pada jam 2 seperti sepertiga malam terakhir? Boleh. Jadi tidak harus begitu bangun tidur langsung sholat, enggak. Jadi bangun tidur boleh ngopi dulu, boleh chatting dulu, baru nanti nunggu sepertiga terakhir kalian melaksanakan sholat dengan syarat kalian tidak tidur lagi. Kalau biasanya nunggu tidur lagi biasanya. Nunggunya inginnya sepertiga malam, tapi belum nyampe sepertiga malam, 1 menit sebelum sepertiga malam sudah terpisah ruh dan jasadnya. Maka kalau begitu baiknya sholat tahajud dulu. Tapi kalau kalian yakin saya tidak akan tidur, maka boleh, malah lebih baik di sepertiga malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Apa saja amalan-amalan agar saya dapat lulus beasiswa? Mohon penjelasannya Ustaz. Amalan-amalannya, saya juga dulu mendapatkan beasiswa. Saya alhamdulillah pendidikan saya dari kecil, dari sejak MI sampai kuliah itu semuanya gratis. Semuanya beasiswa. Apa amalan-amalannya? Yang pertama, penuhi syarat-syaratnya. Ya, beasiswa itu ada syarat-syaratnya. Saya dulu juga kuliah ingin gratis, saya penuhi syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua, amalannya berusaha menjadi orang yang karena beasiswa itu kompetisi misalnya. Kompetisi. Kalau misalnya dibuka beasiswa ini untuk 20 orang atau 30 orang, berusaha untuk menjadi yang 20 itu. Kadang ada syaratnya sudah lengkap, tapi karena ada banyak orang yang syaratnya memenuhi, kota hanya 20, ternyata yang memenuhi syarat 40, maka kalau kalian tidak termasuk pada yang 20 masih belum juga. Kalau amalan-amalan tidak ada lagi kecuali doa. Tidak ada lagi kecuali doa. Saya dulu juga doa ini luar biasa, sampai minta doa ke orang-orang yang saya anggap itu doanya mustajab, ke orang tua, ke guru. Tapi kalau dukun nggak usah. Semuanya tidak ada amalan, ya. Semua itu amalan yang paling bagus dalam setiap apa yang kita inginkan itu adalah doa. Di samping kita berusaha secara zahir. Mengapa surat At-Taubah tidak diawali dengan bismillah? Lalu bagaimana cara memulai membacanya? Apakah diawali dengan ta'awud? Bagaimana? Ini pertanyaan pertama. Mengapa Taubah tidak diawali dengan basmalah? Karena ada riwayat yang mengatakan surat At-Taubah itu, awal surat At-Taubah itu turun ketika perang. Allah memperhatikan kondisinya. Dalam perang itu
Ya, dalam perang itu yang namanya bunuh membunuh itu sudah biasa. Lawan membunuh lawannya sudah biasa. Maka di sini Allah tidak menganjurkan kita membaca basmalah karena tidak sesuai dengan makna basmalah. Kenapa basmalah? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Loh, kok dibunuh itu? Sehingga ada riwayat ini mengatakan, maka oleh karena itu awal surat At-Taubah itu tidak menggunakan basmalah. Bagaimana cara membacanya? Kalau kalian membaca dari awal ayat, dari awal surat maksudnya, dari awal surat, maka tidak perlu basmalah, langsung ta'awudz saja. Ya, ta'awudz saja. Jadi langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Langsung begitu. Kalau kalian nyambung dengan ayat sebelumnya yaitu Al-Anfal, ya, setelah akhir surat Al-Anfal berhenti sejenak biasa, hanya satu kali nafas, setelah itu langsung lanjutkan lagi, tidak usah baca bismillah, langsung bara'atum minallahi wa rasulih. Itu caranya di awal surat. Kalau kalian membaca di tengah surat, misalnya di ayat kedua kalian memulai, atau di pertengahan surat kalian memulai, di situ boleh kalian membaca basmalah, boleh membaca basmalah kalau mengawalinya dari pertengahan. Bagaimana posisi makmum jika hanya ada imam laki-laki dan makmum hanya satu perempuan? Yang ditanyakan posisi makmum jika hanya ada imam laki-laki, satu imam laki-laki dan makmum hanya satu perempuan. Bagaimana posisinya? Ini supaya lengkap jawabannya. Kalau makmumnya satu laki-laki, imamnya satu laki-laki, makmumnya satu perempuan, maka jelas imam di depan, makmum yang perempuan di belakangnya. Di belakangnya. Ini kalau laki-laki dan perempuan. Ini biasanya suami istri, bukan pacar. Jadi biasanya ada anak-anak perempuan yang agak ngawur kadang. Sebelum Anda menjadi imam saya yang sebenarnya, saya akan mencoba menguji Anda menjadi imam saya sebelum menjadi imam sebenarnya. Ayo ngimami sholat. Lalu sholat berjamaah kedua-duanya. Pacar yang laki-laki jadi imam, pacar perempuan jadi makmum di sini. Nah, ini berbahaya. Tapi kalau itu laki-laki dan laki-laki, satu orang, imamnya satu, makmumnya satu, laki-laki, semua laki-laki, maka posisi makmum di sebelah kanan imam, bukan di belakangnya. Bukan di belakangnya. Kenapa begitu? Karena tidak boleh makmum sendirian dalam satu saf. Tidak boleh makmum sendirian dalam satu saf. Ya, makmum tidak boleh sendirian dalam satu saf. Sehingga imamnya ada di sebelah kanannya, posisi makmumnya di sebelah kanan. Apakah itu harus sejajar atau lebih ke belakang sedikit? Ada 3 hukum. Kalau makmum, ya, kalau makmum sejajar dengan imam, sejajar dengan imam, itu boleh tapi makruh. Ya, boleh tapi makruh. Sejajar persis dengan imam, sehingga orang yang tak tahu ini imam yang mana, ya makmum yang mana ini. Persis sejajar. Apa kakinya sejajar? Itu makruh hukumnya. Yang sunnah itu lebih ke belakang sedikit walaupun hanya 1 jari. Jadi tumitnya lebih ke belakang sedikit makmumnya itu. Itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Sekarang kalau makmumnya 2, laki-laki dan perempuan, laki-lakinya 1, perempuan 1, imam laki-laki. Jadi ada 3 orang ya, yang 2 laki-laki, 1 perempuan. Satunya jadi imam, satunya laki-laki jadi makmum, satunya perempuan jadi makmum. Bagaimana di sini posisinya? Laki-laki tetap di samping kanannya, perempuan di belakang. Kalau ada 3, laki-laki 1, anak kecil 1, laki-laki, kemudian perempuan 1, posisinya laki-laki itu yang dewasa tetap di samping kanannya, anak kecil laki-laki itu di belakangnya dia, di belakangnya makmum ini, kemudian perempuan di belakangnya lagi. Maka saya ingatkan, cara bermakmum berjamaah yang paling baik itu perempuan di belakang laki-laki. Kadang ada beberapa masjid yang di sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan. Sehingga perempuan, ya di sini baru perempuan itu bisa ada di sop pertama. Perempuan juga bisa ada di sop pertama. Ya kalau dibuat setengah begini. Padahal aturan berjamaah itu mesti perempuan di belakang.
Ini nanti kalian kalau menjadi takmir masjid, tolong masjidnya disetting seperti ini, jangan sejajar dengan makmum laki-laki. Saya kira ini cukup. Mari kita saya kira ini cukup penyampaian materi. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah kajian tafsir Al-Qur'an Ibnu Katsir yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz LC. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan akhirat.